Selamat sore teman-teman, Shalom dan salam sehat. Semoga kita tetap menjaga optimisme di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif saat ini. Nah, sebagai milenial, semangat dan jiwa muda, jiwa optimis tetap harus kita jaga. Minimal kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Dari Gereja Toraja Jemaat Saloso Klasis Rantepao Barat, saya Debbie Asutilangan akan memandu PA Bina Muda edisi kali ini. Jadi jangan lupa ya, sekarang sudah banyak sekali cara kita untuk menikmati firman Tuhan. Salah satunya adalah melalui YouTube channel. Jadi PPGT KSU sekarang sudah ada YouTube channelnya yang yaitu PPGT KSU. Jangan lupa video-video terutama untuk edisi Bina Muda itu dinonton, di subscribe, di like, di komen, berikan masukan-masukan yang positif untuk memperbaiki kinerja dari teman-teman PPGT untuk meningkatkan kualitas dari PA Bina Muda dan juga disebarkan. Kita berharap bahwa melalui channel ini lebih banyak orang yang akan terberkati. Nah, sebagai orang muda, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Dan sebaiknya apa yang kita lakukan? Nah, jalan terbaik adalah mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebenaran Alkitab. Jadi untuk bisa menjadi strong, menghadapi tantangan, maka andalan kita hanyalah Tuhan. Dan kita wajib tahu siapa Dia dan apa yang Dia inginkan untuk hidup kita. Nah, sahabat PPGT yang dikasihi Tuhan, tema dari PA Bina Muda kita kali ini akan membahas mengenai belajar dari hujan. Kenapa harus belajar dari hujan? Ada apa dengan hujan? Dan apa hubungannya firman Tuhan dengan hujan? Jadi pertanyaan ini menarik ya, banyak sekali tentu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari tema kita hari ini, yaitu belajar dari hujan. Jadi mari kita persiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah PA kita kali ini. Nah sahabat semua, hari ini kita akan ditemani oleh seorang kakak pendeta yang cantik dan juga smart. Jadi beliau adalah salah satu pendeta yang melayani di Klasis Talung Lipu, tepatnya di Jemaat Rantai Tagari. Langsung saja saya panggilkan Ibu Pendeta Joyce Triana Thomas, MTH. Hai, selamat sore sahabat PPGT dimanapun berada. Ya, jadi beliau yang akan menuntun kita untuk menggali lebih dalam lagi isi dari Alkitab yang diambil dari bahan Bina Muda PPGT. Jadi bacaan kita hari ini dari Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dengan tema belajar dari hujan. Sahabat PPGT, jangan lupa menyiapkan Alkitab dan bahan Bina Muda PPGT ya. Ya, baik teman-teman, kita akan memulai ibadah PA kita hari ini dan kita angkat satu pujian oleh karena kemurahan-Mu Tuhan.
hatiku. Nah, sahabat PPGT, sungguh indah pujian tadi bukan? Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Pendeta Joyce. Sahabat PPGT dimanapun berada saat ini, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini mendengarkan firman-Mu. Dimanapun saat ini sahabat-sahabat PPGT, kami bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Karena itu tiada yang lain yang kami pinta selain hikmat dari Allah, pertolongan dari Allah, untuk memampukan kami memahami dengan benar firman-Mu pada sore ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Yesaya 55 ayat 10 hingga ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Nah, sahabat PPGT yang disukai Allah dan manusia, untuk mengantar kita dalam PA, sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan
kita akan mulai untuk melakukan pendalaman pembacaan Alkitab kita hari ini. Jadi sebelum kakak pendeta mulai, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tema kita hari ini yaitu belajar dari hujan. Nah, ini kalimat yang sangat menarik. Kenapa? Untuk mengajak kita belajar dari hal yang sederhana atau hal yang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin hal yang tidak kita sukai. Hujan, apalagi di Toraja sekarang lagi hampir tiap hari hujan, jadi pasti banyak yang mengeluhkan tentang hujan. Kenapa hujan? Apa spesialnya hujan? Kenapa kita harus belajar dari hujan untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal firman Tuhan? Nah, jadi semakin banyak pertanyaan-pertanyaan saya daripada penasaran, langsung saja saya persilakan untuk kakak pendeta Joyce untuk lebih banyak menguraikannya. Baik, terima kasih Debbie. Supaya ini tidak terlalu berlama-lama, sahabat PPGT, saya akan mengulang membaca ayat yang ke-10 dari bacaan kita dari Yesaya 55. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi saya memahami seperti ini. Yesaya 55 mencoba melukiskan, menganalogikan firman Tuhan itu seperti hujan, ya. Kalau kita sedang berbicara tentang hujan, itu berarti itu amat dekat dengan air, ya. Hujan, air yang turun dari langit. Nah, kita tahu persis bagaimana manfaat dan fungsi hujan. Tidak hanya bagi tumbuh-tumbuhan yang memberikan kesuburan. Jadi hujan yang turun dari langit itu memberikan kesuburan. Dengan memberikan kesuburan itu berarti air hujan memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya untuk tumbuh-tumbuhan tetapi juga terlebih khusus bagi manusia. Sebab air yang turun dari langit yaitu hujan itu sendiri kemudian menyerap di dalam tanah, itu berarti ada cadangan air untuk manusia, untuk makhluk hidup. Dengan demikian, mau dikatakan bahwa dengan adanya hujan ini, manfaat hujan ini sesungguhnya memberikan semuanya manfaat positifnya bagi makhluk hidup. Memberikan kesuburan bagi tanaman, bahkan juga memberikan stok air, ya, bagi manusia secara khusus. Nah, kita kan tahu persis, ya, manusia itu kan kandungan air dalam tubuhnya kurang lebih 60-70% dari berat badannya. Dengan demikian, air menjadi satu sumber utama untuk bisa survive dengan kehidupannya. Jadi ketika Yesaya kemudian memakai hujan untuk menyampaikan firman Tuhan, dengan demikian maka menjadi jelas bagi kita luar biasa manfaat firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Sebab dengan firman itu, maka manusia bisa menikmati hidup. Atau dengan firman itu sendiri, maka memberikan kehidupan bagi manusia. Saya ingat satu teks dalam Yohanes 1. Itu dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Dengan demikian, ketika firman itu yang tadinya hanya sekedar dibaca, yang tadinya dalam bentuk buku, tetapi firman itu kemudian menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ini berarti bahwa firman yang kita baca, yang kita hidupi ini benar-benar memberikan kehidupan bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana Yesaya mencoba melukiskan, demikianlah sesungguhnya kehidupan manusia, kehidupan orang-orang, anak-anak yang mau memberikan hidupnya untuk terus menghidupi firman Tuhan, sebagaimana hujan yang terus mengairi bumi, memberikan kesuburan, memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan demikian secara sederhana ya saya mau katakan seperti ini. Sesungguhnya kalau hujan tidak ada dan tidak mengairi bumi, tidak memberikan kesuburan, tidak memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, demikian juga sesungguhnya orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan, maka sesungguhnya juga tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang gagal. Banyak orang gagal memanfaatkan firman Tuhan. Banyak orang gagal untuk memberikan waktu membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sesungguhnya setiap kali kita memahami dengan benar
apa makna membaca dan memberikan apa makna dan juga membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang dengan setia akan memperoleh kehidupan dengan penuh sukacita. Sahabat PPGT, dengan demikian ketika kita belajar dari hujan yang mengairi bumi dan memberikan kehidupan, lebih indah lagi ketika setiap orang memaknai hidupnya dengan menghidupi firman di dalam kehidupan. Sebab dengan firman sesungguhnya memberikan kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan manusia. Apalagi setiap kali kita sedang berbicara firman yang menjadi manusia itu di dalam Yesus Kristus, firman itulah yang kemudian memberikan kehidupan, tidak hanya kehidupan sesaat, tetapi kehidupan yang abadi. Amin. Nah, sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Kakak Pendeta kepada kita sekalian, bahwa hujan ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu dihadirkan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata hujan turun dan memberi kehidupan di dunia, demikianlah Tuhan memberi kehidupan. Nah, tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari sahabat muda adalah, apakah ketiadaan firman Tuhan juga akan membuat kehidupan kita menjadi tidak ada? Ya, baik Saudara Debbie, saya mencoba memahami seperti ini ya, berdasarkan Yesaya 55. Tadi jelas dikatakan bahwa sesungguhnya untuk memahami firman Tuhan itu bagaimana manfaatnya, bagaimana faedahnya untuk sahabat-sahabat PPGT itu, mari lihat dari konsep hujan yang mengairi bumi. Karena mengairi bumi memberikan air, dan karena memberikan air berarti memberikan kesuburan. Saat memberikan kesuburan bagi tumbuh-tumbuhan itu berarti memberikan kehidupan. Hal yang luar biasa kalau kita juga bandingkan dalam Kejadian 1, itu kan segala sesuatu ya yang diciptakan itu, segala sesuatu menjadi ada itu karena Allah berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah burung-burung di udara. Berfirmanlah Allah, jadilah laut dan darat. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Bahkan berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Jadi segala sesuatu hidup ini, segala makhluk hidup itu semuanya berawal karena Allah berfirman. Karena Allah berfirman itu berarti firman-Nya Allah. Jadi kalau pertanyaannya, apakah manusia, sahabat-sahabat PPGT bisa menikmati hidup tanpa firman? Bagi saya tentu itu hal yang tidak mungkin. Sebab kita pun sendiri ada semata-mata karena firman itu. Bahkan lebih istimewanya lagi, kalau kita belajar dari Yohanes 1 yang sebelumnya sempat kita bahas tadi, itu luar biasa kan, firman yang tadinya hanya diucapkan itu, yang hanya kita dengar dari dalam Alkitab itu, tapi mau loh menjadi manusia. Dan saat ia mau menjadi manusia itu tidak hanya sekedar mewujud dalam diri manusia, tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh memberikan kehidupan. Sekali lagi, kehidupan yang ditawarkan firman ini yang menjadi manusia dalam Yesus itu bukan firman yang sesaat, bukan firman yang sementara, bukan firman yang kaleng-kalengan yang memberikan kehidupan kaleng-kaleng, tapi kehidupan yang abadi. Jadi dengan demikian maka memang benar bahwa manusia, sahabat-sahabat PPGT susah bisa menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa firman dan menghidupi firman itu. Saya kira begitu, Dewi. Wah, ternyata dalam sekali ya maknanya Kakak Pendeta. Jadi, nah untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh sahabat PPGT untuk bisa terus menerima air kehidupan melalui firman Tuhan? Jadi seperti bumi yang selalu mengharapkan kehadiran hujan untuk menumbuhkan kehidupan. Ya, sekali lagi bagi sahabat-sahabat PPGT, bagi semua makhluk hidup, bagi manusia, tidak ada cara lain sebagaimana hujan yang berlaku untuk semua mengairi bumi ini tanpa ada kecuali. Maka demikian juga bagaimana analogi hujan yang dipakai kitab Yesaya 55 ini untuk memberikan gambaran orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Dengan demikian, kalau sahabat-sahabat PPGT, manusia, makhluk hidup ini masih ingin menikmati kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, tak lain dan tak bukan, cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah untuk bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya adalah dengan menghidupi firman itu. Ketika kita mau menghidupi firman, itu berarti dengan setia kita mau menjadi pelaku firman itu sendiri. Demikian, Dewi. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih cara untuk menerima air kehidupan melalui firman. Nah, bisakah kita terutama sebagai PPGT untuk bisa menjadi hujan bagi orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita, minimal misalnya jadi inspirasi lah. Kira-kira caranya seperti apa? Tentu saja karena kalau kita sedang berbicara tentang firman,
itu sesuatu yang sebenarnya sungguh dekat dengan kita ya. Apalagi dalam dunia sekarang, dunia milenial, anak-anak muda bisa saja sewaktu-waktu, setiap saat untuk mengakses, untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya dari dalam Alkitab dalam bentuk buku seperti ini, tetapi juga dalam bentuk elektronik dan yang lainnya. Kita banyak tertolong. Jadi dengan demikian tidak ada alasan sedikit pun untuk mau mengatakan bahwa sahabat-sahabat PPGT kekurangan air kehidupan melalui firman. Sebab yang sekarang yang terjadi justru di sekitar kita, ada begitu banyak cara yang Tuhan mau pakai untuk bisa sahabat-sahabat PPGT, manusia pada umumnya, bisa menikmati firman itu sebagai sumber kehidupan. Nah, Kakak Pendeta, banyak sahabat muda termasuk saya ini yang saat ini tuh menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi salah satunya kecenderungan bahwa sibuk dengan diri sendiri, dengan kehidupan sendiri, sibuk mengurusi urusan sendiri. Jadi mungkin kurang untuk bersosialisasi, apalagi mungkin berhubungan dengan firman Tuhan. Nah, kehidupan mereka tidak bisa tumbuh atau kehidupan kami tidak bisa tumbuh hanya menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana ajakan untuk mengajak saya dan teman-teman PPGT yang lain untuk bisa lebih mengenal firman Tuhan, untuk bisa menjadi hujan ataupun air bagi orang-orang di sekitar kami. Baik, pada prinsipnya saya mau katakan seperti ini melalui bacaan kita Yesaya 55 ya. Sebagaimana hujan yang terus mengairi bumi, maka demikianlah firman Tuhan yang akan terus memberikan kehidupan, memberikan pertumbuhan bagi manusia. Saya katakan dari awal tadi bahwa sesungguhnya tidak ada cara lain. Kalau memang kita ingin menikmati kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi itu, maka kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Dan bagaimana cara untuk bisa menghidupi firman Tuhan itu adalah satu-satunya dengan menjadi pelaku firman. Persoalannya, untuk menjadi pelaku firman itu memang tidak mudah, karena kadangkala kita harus berbenturan ya dengan keinginan daging kita. Tapi sekali lagi, setiap kali kita ingin menjadi pelaku firman, mestinya setiap kali ada kegagalan, kita bangkit dan mencoba lagi. Sebab yang poin paling penting menurut saya memahami Yesaya 55 ini bagaimana analogi hujan untuk melukiskan firman Tuhan. Sesungguhnya manfaat yang begitu besar Tuhan pakai ya melalui firman-Nya untuk kita sekalian. Dan sekali lagi juga mau dikatakan bahwa kalau hujan yang mengairi bumi itu memberikan pertumbuhan dan karena itu memberikan kesuburan dan karena memberikan kesuburan memberikan kehidupan, apalagi firman Tuhan. Malah menurut saya ada begitu banyak hal, tidak hanya sebatas pada hujan, untuk menggambarkan, melukiskan bagaimana indahnya manfaat firman Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Apalagi kalau kita sedang berbicara firman yang tidak hanya sekedar dibaca dan didengarkan, tapi firman yang menjadi manusia, yang menawarkan kehidupan. Bukan kehidupan sesaat, bukan kehidupan sementara, bukan kehidupan kaleng-kalengan, tapi kehidupan yang abadi di dalam Yesus Kristus. Jadi karena itu bagi sahabat-sahabat pemuda, PPGT, ya dimanapun berada saat ini, ya don't give up untuk selalu menghidupi firman dengan menjadi pelaku firman di dalamnya. Demikian Dewi. Ya, seperti Kakak Pendeta tadi sampaikan bahwa jangan menyerah untuk menjadi pelaku firman. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih, kita sungguh sangat terberkati dengan uraian Kakak Pendeta tadi. Saya secara pribadi pun sungguh mampu untuk menyelami apa maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Pendeta. Dan kita berharap bahwa firman Tuhan ini dapat kita lakukan ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, karena itu Kakak Pendeta akan mendoakan kita semua dan semoga Roh Kudus memampukan kita semua. Silakan Kakak Pendeta. Baik, sahabat-sahabat PPGT, mari kita berdoa. Oh Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada sore ini. Terima kasih bagaimana Engkau mengajak kami semua memahami firman-Mu bagaikan dirus hujan yang terus mengairi bumi, memberikan kesuburan, memberikan pertumbuhan, dan itu berarti tanda yang nyata memberikan kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya kami banyak belajar bahwa tanpa firman-Mu bagaimana mungkin manusia, sahabat-sahabat PPGT boleh menikmati kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih ketika firman itu mau menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang terus menuntun kami bahkan mengorbankan nyawanya semata-mata untuk mengangkat kami dari dosa untuk kembali memberikan kehidupan yang kekal.
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya PA pada saat ini yang boleh berlangsung Tuhan berkati. Setiap hamba-hambamu, sahabat-sahabat PPGT yang mendengarkan dimanapun saat ini, boleh diberkati oleh firman-Mu, bahkan senantiasa semakin setia menjadi pelaku firman. Kami terus berdoa juga untuk setiap orang yang Tuhan pakai dalam PA Bina Muda pada saat ini, termasuk juga Tuhan pengurus pusat PPGT yang juga meluangkan waktu bekerja keras berlelah-lelah untuk memikirkan apa yang terbaik agar bisa sahabat-sahabat PPGT semakin didekatkan dengan firman Tuhan. Kami terus berdoa kebersamaan persekutuan ini tidak menjadi sia-sia, tetapi melalui firman-Mu kami semakin diberikan semangat dan juga termotivasi untuk selalu menghidupi firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami mau persembahkan kepadamu, kepada firman yang hidup itu di dalam diri Yesus Kristus. Ampuni dosa kami. Sekali lagi di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sahabat PPGT dimanapun berada, dari tempat ini kami semua berharap bahwa semoga kita tetap terberkati dan bisa menikmati firman Tuhan. Dan hidup kita bisa diubahkan. Jadi mari kita naikkan pujian Pelangi Sehabis Hujan.
Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang boleh kita dalami saat ini, mari kita terus untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkomitmen dengan penuh kesungguhan untuk belajar pada hujan yang memberi kehidupan kepada dunia di sekitarnya. Jadilah pelaku firman seperti yang kakak pendeta tadi sampaikan, yang memberi kehidupan kepada dunia di sekitarnya termasuk kita manusia. Jadilah pelaku firman dan mengingat apa yang disampaikan melalui Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan pasif, tetap produktif meskipun di tengah situasi yang tidak kondusif atau sedang sulit ini. Mari berdoa Tuhan menolong kita melewati pandemi COVID-19 dan semoga badai cepat berlalu.